Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Bapak Ibu sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas di dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 5, begini dikatakan. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita pernah ketika bekerja mengalami kecelakaan dan kita dalam kecelakaan itu ada anggota tubuh kita yang terluka. Nah, jika kita pernah mengalami itu, maka tentu rasa sakit yang dirasakan bukan hanya di bagian yang terluka saja, melainkan seluruh tubuh pun akan merasakan nyeri kesakitan. Hal ini mengibaratkan seperti suatu gambaran yang mau dikatakan oleh Paulus di dalam firman Tuhan satu hari ini, yaitu umat yang adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Kita harus saling menopang dan mengasihi, bahkan saling membantu satu dengan yang lain, agar sama-sama kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Allah menciptakan anggota tubuh, pasti Ia telah memikirkan terlebih dahulu apa dan tujuan serta fungsinya. Seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk mengambil dan meraba segala sesuatu, kaki untuk berjalan, dan lain sebagainya. Rasul Paulus memakai perumpamaan tubuh manusia untuk mempermudah maksud dari perkataannya, yaitu baik tubuh manusia ataupun jemaat Kristus memiliki banyak anggota dan di mana masing-masing memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Saudara-saudari, karena itu Paulus memperlihatkan pada Kristus sebagai kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Ini berarti bahwa otoritas hanya dimiliki oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagian ini juga merupakan panggilan Yesus Kristus bagi orang-orang percaya masuk dalam persekutuan di dalam dirinya, di mana setiap anggota memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi satu tubuh. Ada yang berperan sebagai mata, ada yang berperan sebagai telinga, ada yang berperan sebagai tangan, ada yang sebagai kaki, dan lain sebagainya. Namun perlu diingatkan, perbedaan tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan amanat dan panggilan Tuhan, tetapi yang patut disyukuri sebagai keagungan ciptaan Tuhan. Karena itu walaupun banyak anggota tubuh, tapi satu bagian di dalam tubuh Kristus. Berarti kita semua harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan menjadi egois, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Sebab apapun talenta atau karunia yang ada pada kita masing-masing sebagai anggota jemaat yang dimaksud oleh Paulus, sama-sama untuk membangun jemaat secara utuh bagi kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita masing-masing anggota jemaat diperlengkapi Tuhan Allah dengan kemampuan, karunia, talenta, semuanya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan saling adu kekuatan maupun meninggikan diri sendiri mencari kehormatan. Tuhan Allah mengendaki agar umatnya dapat menjalankan tugas perintahnya sesuai dengan yang difirmankan kepada kita. Karena untuk membangun keutuhan dalam satu anggota tubuh Yesus Kristus,
tentu tidaklah mudah jika tidak dapat berjalan bersama-sama. Karena itu saudara-saudari, di dalam memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, marilah kita sebagai warga gereja menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.